Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nurizati wasiri sari fisari asma'i wa sifat. Selamat berjumpa lagi dengan channel aku ini, channel Surya Official. Saya akan menyambung sedikit tentang kisah kemarin tuh, tahajud dan selawat. Tapi hari ini membahasnya lebih detail. Kenapa kita selalu hidup susah, ruwet? Kenapa kita harus hidup susah, ruwet? Kenapa kita hidupnya susah terus, ruwet terus? Ada apa? Tanda tanya besar kan? Tanda tanya besar. Padahal dalam Al-Quran dan hadis itu jelas, jalankan perintahku, aku akan memberimu apa yang engkau minta. Kan begitu dalam Al-Quran dan hadis. Tapi cuma kita ini perlu evaluasi diri gitu, evaluasi diri. Jangan kita telan mentah-mentah gitu. Penyebabnya hidup kita selalu susah, ruwet, gelisah, dan tetek bengek itu karena kita selalu ngeluh. Coba kita ndak ngeluh, kita jalankan perintahnya, kita jalankan dawamkan tahajud, habis itu kita baca sholawat. Udah kita baca sholawat, kita ngaji. Buka itu artinya, ngaji itu buka ayat keberapa, kita buka artinya, referensi. Oh, di sini loh letaknya, kan begitu. Jadi hidup kita ruwet itu kita tidak mau evaluasi diri kita. Abang kakak semua, kalau kita udah evaluasi diri kita, insya Allah abang kakak semua, hidup kita ndak ruwet lagi, ndak susah lagi abang kakak semua. Orang yang menjalankan tahajud dan selawat itu luar biasa abang kakak semua. Tidak semua orang bisa menjalankan itu semua. Allah itu pernah, guru saya berkata, Allah itu mengikut prasangka hambanya. Nah, begitu abang kakak semua. Kalau prasangka hambanya itu kuat dengan apa yang dia minta, itu Allah akan mengabulkannya. Insya Allah abang kakak semua, pasti diijabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hambanya itu prasangka tidak akan diijabah atau ragu-ragu, Allah pun akan tidak mengijabah doanya abang kakak semua. Jadi ketika kita bertahajud, dalam tahajud itu kita beristighfar, istighfar yang biasanya astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Kita betul-betul renungi diri kita abang kakak semua, kesalahan-kesalahan kita, ke dosa-dosa kita, dari mata sampai ujung mata sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung jempol sampai ujung jempol, ujung kuku sampai ujung kuku. Itu abang kakak semua. Kita rundukkan diri kita sebaik-baiknya, serendah-rendahnya abang kakak semua. Insya Allah pintu hidayah, pintu keberkahan itu akan dibukakan selebar-lebarnya abang kakak semua. Dengan catatan itu tadi, rundukkan hati kita. Nah, abang kakak itulah
penghambat semua, penghalang semua dari pintu-pintu kerezekian itu semua, abang kakak semua. Luar biasa abang kakak semua. Kisah tahajud itu luar biasa abang kakak semua. Kita tambah lagi dengan istighfar, tambah lagi dengan selawat, tambah lagi dengan apa, baca Al-Quran. Apa ndak luar biasa? Orang-orang yang menjalankan itu orang-orang pilihan abang kakak semua. Orang semua tahu tentang tahajud dan selawat, tahu, betul tahu, kehebatan, kedahsyatan tahu. Tapi tidak semua orang yang dipilih oleh Allah itu untuk menjalankannya, abang kakak semua. Ketika hidup kita ruwet, ketika hidup kita susah, perbanyaklah tahajud dan sholawat, sama istighfar. Istighfar itu pengampunan dosa, pembukanya gerbang-gerbang keruwetan. Jadi pokoknya apapun memang itu sunnah, semua sunnah. Tapi dalam kesunahan itu luar biasa kedahsyatannya, kehebatannya. Jangan diragukan lagi abang kakak semua. Apapun itu, tahajud selawat. Biarkan orang ngomong apa, seterah, tidak apa-apa. Mau kita dibilang apa, mau dibilang gila, sedeng, apapun, biarkan ya. Allah akan melihat seberapa kuatnya, seberapa cintanya hambaku dengan aku, dengan kekasihku. Begitu abang kakak semua. Ketika kita lulus ujian itu abang kakak semua, luar biasa abang kakak semua. Tidak ada yang bisa nandingi kehebatan itu semua abang kakak semua. Orang yang menjalankan tahajud itu dibukakan beberapa banyak keberkahannya abang kakak semua. Salah satunya itu diagung-agungkan sama Allah itu abang kakak semua. Yang aras itu bergetar dengan tahajud. Apalagi tambah zikir itu selawat, zikir la ilaha illallah. Perbanyaklah ibadah-ibadah abang kakak semua. Ketika ingin sukses di dunia, perbanyak ibadah-ibadah dan juga ibadah-ibadah lain. Jangan meninggalkan yang syariatnya, jangan meninggalkan yang kita bekerja, waktu sholat, gitu abang kakak semua. Ketika kita udah jalankan itu semua, apapun yang belum abang kakak minta, insya Allah akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mikir. Itu kalau banyak mikir itulah hidup kita ruwet, susah, banyak mikir. Nanti gimana ya kalau tidak dikabulkan? Kita tidak usah ke situ. Bukan urusan kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan. Nyampe atau tidak nyampe bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah akan menilai kita. Seberapa besarnya hambaku ini mencintaiku. Kan begitu.
Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, kan begitu. Mustahil kalau kita udah menjalankan tahajud, selawat dan ibadah lainnya, kita tidak diberi Allah, itu mustahil. Tapi dengan jalan-jalan Allah, bukan jalan pikiran kita. Pengen rumah, tulis aja, tulis dalam buku kertas. Yakin, seyakin-yakinnya, insya seyakin-yakin Allah akan mengabulkan kita hajat kita untuk beli rumah, beli mobil, beli segala apapun itu. Kita dawamkan betul-betul, yakinkan betul-betul. Itu abang kakak semua, perbanyaklah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, abang kakak semua, khususnya untuk tahajud dan selawat. Dalam tahajud itu kita tuh berdialog kepada Allah, itu khusus orang-orang khusus yang udah menjalankan itu tuh diberi khusus, stempel khusus. Jadi jangan sia-siakan abang kakak semua. Kalau enggak yakin, enggak percaya, kuatkan. Abang kakak semua carilah ustaz-ustaz lain, guru, cari guru. Kok tidak percaya? Pasti dibilang tahajud selawat. Kita hidup ruwet, susah, ngadu sama orang, dapatnya apa? Nggak ada dapat apa-apa. Nggak mungkin dia beri kita duit. Paling begini Ustaz, ada saran, ada enggak. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, Allah yang mempunyai jagat raya ini, Allah yang mempunyai kekayaan ini, mustahil Allah tidak akan memberi kita. Abang kakak semua, mustahil Allah tidak memberi kita. Kalau Allah tidak memberi kita, berarti belum tempatnya, belum porsinya. Ada jangka waktunya. Oh belum, kau masih sedikit, hambaan kau masih sedikit, cintaan kau masih sedikit, berapa persen kau mintanya ini, ya tanggung. Misalnya mintanya rumah berapa M, sedangkan selawat 1000, tahajudnya baru berapa, 2 rakaat. Mana bertahun-tahun lah kau mendapatkannya tahajud itu. Tapi kalau kau geber, kau jalankan itu betul-betul sampai lupa apa yang hajat kau minta itu, Allah akan mengabulkannya. Nah gitu abang kakak semua, itu kedahsyatannya. Itu baru satu, belum yang lainnya. Nah gitu abang kakak semua. Jadi perbanyaklah tahajud dan sholawat dan ibadah-ibadah lainnya, jangan ditinggalkan abang kakak semua. Saya sendiri ingin memperbaiki diri untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Kita kepengen hidup kita nih sukses, hidup kita nih enak, beli apa-apa ada, tapi kita tak mau jalankan nih perintah dia. Hayya sholah, kan Allah memanggil, tapi kita ni masih entar lo tanggung lo Allah ditanggung-tanggung, Allah dientar-entar. Sekali kau punya masalah, Allah akan bilang, entar lo tanggung. Aku panggil kau bilang tanggung. Aku panggil kau bilang entar. Nah, sekarang kau punya masalah, kau minta ke aku kabulkan. Tapi seberapa besar kau nih ibadah, cinta kau untuk ke aku. Nah, kan gitu. Nah,
Nanti kita sambung lagi abang kakak semua. Lebih enak, lebih dahsyat. Gitu abang kakak semua. Kita ni apa? Ngomong gini nih untuk motivasi abang kakak semua. Jangan pernah tinggalkan perintah-perintah Allah. Sayang, mumpung masih ada nyawa kita abang kakak semua. Ketika nyawa kita udah di kerongkongan sini nih, apa yang bisa kita dapat? Kok kita tak ada mau jalankan perintah dia? Rugi. Gitu abang kakak semua. Saya motivasi saya begitu. Bisa begitu, begitulah kita berbagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.